Manda, kamu telat juga. Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Manda, menurut kamu nanti acaranya gimana ya? Iya, kita lihat aja kan ini baru pembentukan panitia. Nanti kita lihat aja hasil acaranya gimana, tergantung pemimpinnya kan. Oh iya, oke. Kita telat ya? Udah nggak, santai aja. Kan nggak bakal berjalan juga kalau nggak ada kita. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aja yang udah dibahas? Tadi habis pemilihan ketua. Ketuanya udah dipilih. Iya, Ari. Kita lihat aja nanti gimana. Kamu orang kenapa telat? Kesiangan. Kenapa? Gini, jadi tadi kita udah rapat tentang siapa yang akan jadi ketua di acara seminar kita nanti. Nah, setelah rapat, hasilnya saya terpilih menjadi ketua. Jadi saya harapkan kedepannya kalian tidak telat lagi. Ya maaf sih. Untuk tema seminar kita nanti, saya ada ide. Gimana kalau kita bawa tema tentang kebudayaan Lampung? Gua nggak setuju. Itu terlalu umum. Seharusnya kita ada perubahan. Menurut gua, tema kali ini kita membahas seminar teknologi yang lebih relevan loh. Kalian setuju kan? Setuju. Ya udah, kalau semuanya setuju, kita sepakat untuk ambil tema tentang teknologi. Jadi rencananya untuk acara seminar kita itu dilaksanain 2 minggu lagi. Gua nggak setuju. Sebelumnya maaf, gua mau nanya, atas dasar apa lo milih waktu 2 minggu ke depan? Saya pilih 2 minggu ke depan karena itu kebetulan akhir bulan. Kenapa nggak awal bulan? Awal bulan tuh biasanya orang banyak duit dan mereka bisa bayar HTM dan nggak ada alasan buat mereka untuk nggak datang. Untuk waktu pelaksanaannya, kita akan laksanakan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Gua nggak setuju. Sebelumnya maaf, gua mau nanya, emangnya beragama Muslim itu nggak akan isoma jam 12 itu? Kalau jam 12 masih ada acara, emang mereka nggak sholat? Maaf sebelumnya, menurut saya sih benar kata si Amanda, sampai jam 11 aja, nggak usah sampai jam 12. Karena kan itu waktunya isoma. Gimana dengan yang lain? Setuju. Ya udah. Jadi kalau kesepakatannya begitu, kita laksanakan sampai dengan jam 10 saja. Baik semuanya, sekian rapat kita hari ini. Buat yang mau bubar, silakan bubar. Menurut kamu gimana tadi si Ari? Ya gimana sih, jadi pemimpin nggak punya pendirian? Iya aja. Ya, kita lihat aja nanti rapat selanjutnya. Itu teman-teman gue bukan ya? Bisa kalau yang tapi nggak lama nanti kumpul nggak lah bisa. Yo guys, apa kabar? Sehat Ri, Apa kabar Den? sehat alhamdulillah. Jadi gimana Ri? Apa yang mau diomongin? Jadi gini Jod, Den, Ya. gue ngumpulin kalian berdua di sini mau ngebahas sedikit tentang hasil forum kita kemarin. Karena yang menurut gue paling sepemikiran dengan gue ini cuman lu Jod dan Deno inilah. Gue ngerasa di forum kita kemarin si Manda ini bener-bener gak setuju dengan pemikiran gue dan selalu mengintervensi apa yang udah gue pikirin sebelumnya. Ya bener lu Ri, kemarin juga kan bisa dilihat dia datangnya telat. Habis itu dia ngejelasinnya dipotong-potong kan. Tapi gitu-gitu menurut gua Amanda ini pemikirannya kreatif sih. Iya kreatif tapi kalau nggak sopan kayak mana kan? Mungkin itu karena efek dia sering jadi pemimpin. Ya kalau jadi pemimpin si Ari juga kan dipilih secara bersama. Jadi gini aja, saran menurut gua sih Ri,
lu sebagai pemimpin juga harus dengerin lah apa ide-ide dari anggota-anggotanya. Walau gitu, gue ngerasa di pertemuan kita kemarin ada parasit dalam forum. Ya makasih Jod, Dan. Itu aja yang mau gue bahas hari ini. Jadi gue harap kalian berdua nggak ada yang bocorin percakapan kita hari ini ke mereka. Aman. Ya. Yaudah kalau udah semua gue balik dulu lah ya. Ya udah. Hati-hati Jod. Yo, Yo, Bunda. yo. Gue juga lah, Re. Balik juga. Yo. Duluan ya. Kemana sih ketuanya ini nggak datang-datang? Iya nih, kayak nggak ngehargain kita banget. Apa guys, mungkin dia lagi ada kesibukan lainnya. Semuanya juga punya kesibukan, hargai waktu dong. Dia kan pemimpin, harusnya memberikan contoh yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggotanya nggak boleh telat, tapi ketuanya telat. Dari mana aja, Pak? Maaf semuanya saya telat. Semalam saya habis nyusun rundown untuk acara seminar kita nanti. Kok rundownnya dibuat sendiri? Katanya dipilihnya secara bersama-sama. Harusnya buat rundownnya secara bersama-sama dong. Ya udah semuanya saya minta maaf. Selanjutnya saya akan jelaskan sesi acara rundown kita nanti. Gimana sih udah telat bikin tampilnya sendiri? Jadi dari jam setengah 7 sampai jam 7 itu sesi administrasi. Maaf sebelumnya, itu kesiangan loh jam 6.30 sampai jam 7 itu. Kenapa nggak jam 6 sampai jam 6.30 untuk administrasinya? Menurut yang lain gimana? Acara selanjutnya itu sambutan dari jam 7 sampai jam 8. Itu nggak kelamaan ya? Itu sambutan siapa aja? Kok ada sejam waktunya untuk sambutan? Rektor kah? Atau presiden? Bukan, yang nyambut kita nanti itu cuma 4 orang. Kalau nggak gini aja, di sesi pembukaan kita kasih waktu 30 menit. Lama amat, 30 Terus yang menit. lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke selanjutnya, Maaf Pak, izin pindah. ya silakan. Selanjutnya untuk ruangan acara kita nanti itu dari sisi. Sebagai pembelajaran aja, kita harus memastikan terlebih dahulu. Apa sih orang? HTM untuk acara kita nanti itu 30.000 untuk 20 orang. Saya nggak setuju. Emang nggak kemahalan 30.000 itu untuk 20 peserta? Enggak, 20.000-nya itu untuk snack kita nanti, terus 10.000-nya untuk biaya pemateri. Nggak saya ambil, nggak sumpah. Oke udah. Oke semuanya, terima kasih. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di Gladi Bersih. Sisanya saya akan koordinasikan melalui online. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kok baik aja dihargain banget? Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di H-1 sebelum acara. Sebelum itu saya mau nanya, apakah ada kekurangan? Izin. Kelihatannya untuk acara kita besok tidak memenuhi target ya untuk dananya. Ya memang benar, target kita ini nggak tercapai. Tapi untuk dananya akan saya tutupi. Keren ya Ari, baru pertama kali jadi pemimpin udah berani bertanggung jawab. Pak, maaf. Banner tidak bisa. Ya udah nggak apa-apa, kita fokuskan saja ke hal yang lain. Loh, gimana sih Pak? Banner itu kan sebagai simbol. Ya mau gimana lagi? Acaranya juga udah deket. Untuk masalah itu saya saja yang ngurus. Gak bisa kayak gitu dong Pak. Emang Bapak gak ada solusinya? Emangnya cetak banner cuma ada satu? Kalau nggak bisa besok, emangnya nggak ada cara lain? Kalau kamu punya solusinya, kamu bisa selesaikan masalah itu. Loh, gimana sih Pak? Kok malah saya yang suruh mikirin solusinya? Harusnya ke Bapak. Bapak kan pemimpinnya. Saya dipilih menjadi pemimpin juga kan secara bersama-sama. Jadi saya punya hak untuk suara kalian. Nggak bisa gitu Pak. Kalau Bapak nggak bisa jadi pemimpin, gak usah jadi pemimpin. Izin Pak.
Saya mau nanya dulu sama orang ini, udah datangnya telat. Dijelasin ngebantah-bantah lu ini. Ya emangnya kenapa? Lu ini mau rusak acara Lu lu lihat ini. sendiri, Ge, ketuanya dia kayak mana? Ya dia ini salah deh ini, udah datangnya Ya, telat. Emang lu kira ketuanya benar? Dari awal, Enggak, dia ini- di rundown juga dia udah nggak benar. Jangan ribut-ribut. Acaranya besok. Ribut aja sama orangnya. Udah semuanya. Jangan ribut-ribut lagi. Kalau ada masalah seperti ini, biar saya saja yang handle. Izin, Pak. Sebaiknya nggak semuanya Bapak yang handle. Kami kok yang bisa bantuin, walaupun pandangan orang itu beda-beda. Ya udah kita fokus saja acara besok. Baik, selanjutnya saya koordinasikan lagi. Oke semuanya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita sudahi saja rapat hari ini. Sebenarnya saya juga baru kali ini menjadi pemimpin, jadi lebih kurangnya saya benar-benar minta maaf. Selanjutnya kita fokuskan saja ke acara yang akan kita jalani besok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kita semua di sini berkumpul sebagai evaluasi dari acara seminar. Kacau ya Ari, nggak bisa mencerminkan kepemimpinan yang benar. Walau Ya kita- Pak sayang. Dalam Kimia Forum, kita diingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memimpin, tapi juga tentang melindungi. Melindungi dari ancaman yang tak kasat mata, dari bisikan yang merusak, dan dari tangan-tangan yang menggerogoti kepercayaan. Film Parasit dalam forum mengajak kita melihat kebenaran yang tak terelakkan, bahwa kekuatan seorang pemimpin diuji bukan oleh seberapa besar kekuasaannya, tapi oleh seberapa kuat ia menjaga integritas dan kewaspadaannya. Mari kita jadikan film ini sebagai panggilan untuk memperkuat diri, untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya visioner, tapi juga waspada. Jadi gimana, Di? Apa yang mau dia?